Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu siang bersama dengan GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita satukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami mau bersyukur kepadamu siang hari ini. Tuhan terima kasih kalau kami masih bisa kembali berkumpul, bersekutu, kami masih bisa beribadah, bahkan kami juga masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Mari Bapa biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa siang hari ini. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan urapan-Mu yang bekerja Bapa. Kau memberkati siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan urapan-Mu atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Apapun itu yang mau menghambat semuanya, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkuasalah atas hamba-Mu ya Bapa. Biarkan hikmat marifat-Mu, tuntunan-Mu atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan apa yang daripada-Mu yang berguna, yang berasal daripada-Mu yang keluar pada siang hari ini, semua yang sia-sia, yang tidak berguna, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya kalau siang hari ini kita masih bisa kembali bertemu di dalam ibadah kita. Ya saya bersyukur kalau masih ada waktu kesempatan kita mau belajar saudaraku. Ya hari-hari ini kita banyak belajar ya bagaimana Tuhan menuntun kita, mengajak kita untuk tetap bertahan, untuk kita tetap menyerah, tetap percaya kepada Tuhan saudaraku. Hari ini juga saudaraku kita akan sama-sama belajar dari kitab Filipi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Ya saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semuanya saudaraku ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir, Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sungsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya saudaraku, kita mau sama-sama belajar siang hari ini ya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul berdiri teguh dalam Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya ya, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita gitu ya. Bagaimana supaya kita berdiri teguh. Dan di sini berdiri teguhnya itu di dalam Tuhan. Ya saudaraku, kitab Filipi ini adalah surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Filipi. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan ya saudaraku ya. Kalau saya baca Filipi 1 ayat 1, dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi mereka bukan orang yang baru juga, tetapi mereka orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan mereka juga sudah melayani Tuhan saudaraku. Dan kalau kita baca surat-surat di Filipi ini surat Paulus itu untuk menguatkan untuk dapat menerima kasih karunia Tuhan. Jadi bicara bagaimana mereka juga untuk tetap bisa belajar seperti Tuhan Yesus, berjuang untuk tetap ada dalam keselamatan. Ya saudaraku, kalau kita belajar bagaimana berdiri teguh dalam Tuhan saudaraku ya. Karena kalau di ayat yang pertama dibilang berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya saya merasakan hari-hari ini begitu banyak saudaraku ya, kalau kita melihat keadaan, situasi, banyak hal yang membuat kita bisa goyah, banyak hal yang membuat kita juga bisa mungkin mundur lah, ragu saudaraku ya, bimbang, banyak saudaraku. Tetapi dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita juga melayani Tuhan, kita tidak punya pilihan lain saudaraku. Karena
Tuhan sudah menjanjikan kemenangan buat kita. Tuhan sudah menjanjikan itu. Nah, sekarang bagaimana kita memperjuangkan diri kita untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi kalau bicara hidup ini perlombaan, sebenarnya kita tidak sedang berlomba dengan orang lain, tetapi kita sedang berlomba dengan waktu, dengan keadaan kita, untuk kita benar-benar sampai di garis akhir, untuk benar-benar kita bisa mencapai tujuan. Jadi kalau Paulus katakan hari ini di kitab Filipi, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, saudaraku. Berarti kan Tuhan mau kita itu kalau dibilang teguh, berdiri teguh, itu kan berarti apa ya? Berdiri teguh artinya kuat gitu ya. Jadi tidak goyah gitu ya. Berarti kan ibaratnya seperti tiang gitu kan yang apa ya? Yang kokoh gitu ya, tidak terombang-ambing. Jadi tetap berdiri teguh gitu ya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau siang hari ini juga kita mau sama-sama belajar. Ya, waktu saya juga dapatkan firman ini, saya juga merasa diberkati, saudaraku ya. Dan saya renungkan betapa Tuhan luar biasa ya. Jadi setiap firman itu Tuhan berikan. Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar. Kalau kita benar-benar mau meresponi firman itu, mau menerima, saya percaya pasti ada perubahan. Ya mau sekecil apapun saudaraku, ya mungkin sedikit tetapi pasti ada perubahan. Akan ada selalu perubahan ketika kita juga mau terus belajar dan memperjuangkan ya saudaraku. Jadi di sini saudaraku ya kalau dikatakan orang yang berdiri teguh, ya kenapa dia berdiri teguh? Pasti ada sesuatu saudaraku yang membuat dia bisa berdiri, yang membuat dia bisa teguh. Ya mungkin kalau secara dunia, oh aku tahu, aku udah bisa, aku pasti bisa. Orang kalau merasa dia pasti bisa, itu membuat dia percaya diri, membuat dia aku pasti bisa. Ya atau aku kuat, aku udah bisa mengalahkan. Jadi ada dasarnya saudaraku, ada dasarnya yang membuat orang itu bisa berdiri dengan teguh. Kalau tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada motivasi kah, tidak ada tujuan kah, saudaraku orang tidak akan bisa berdiri teguh. Nah, buat kita orang yang percaya, apa yang membuat kita bisa berdiri teguh saudaraku? Ya saya mencatat dari firman itu ya bahwa ada keyakinan, ada pengharapan. Kenapa kita bertahan? Ya kalau kita baca mungkin di Yakobus gitu ya, ada pencobaan. Kenapa orang bertahan? Ya karena dia percaya kepada janji Tuhan. Karena dia berharap kepada janji Tuhan. Di kitab Ibrani juga supaya orang tetap teguh dalam pengharapannya. Jadi dasarnya orang itu saudaraku karena ada pengharapan. Ya ada keyakinan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita bisa berdiri teguh. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan saudaraku, dia nggak akan bisa teguh lagi. Dia nggak akan bisa berdiri lagi. Ya, dia akan mundur, dia akan jatuh, dia kalah gitu ya. Jadi hari ini saudaraku, kembali lagi ya, kalau kita mau teguh di dalam Tuhan, memang dasarnya itu harus ada pengharapan, ada keyakinan gitu ya. Ya mungkin kalau kita baca di Ibrani 6 ayat 19 ya saudaraku ya. Saya mau mengajak kita baca Ibrani 6 ayat 19. Di situ dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu seperti sau. Ya kalau kapal itu kan saudaraku kalau dia sender, sau itu dilepaskan supaya kapalnya tidak goyah, supaya kapalnya itu tetap merapat, tetap diam. Jadi ya kita harus punya pengharapan karena dikatakan pengharapan itu seperti sau. Pengharapan itulah yang membuat kita bertahan, pengharapan itulah yang membuat kita tidak goyah. Karena di sini kan kalau dikatakan dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi pengharapan kita itu diletakkannya kepada Yesus, dilabuhkan, diikatkan. Ya sau itu kan dilemparkan, diletakkan di mana? Diikatkan di mana? Kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat. Kalau kita tidak punya pengharapan saudaraku, kita tidak akan kuat. Makanya di situ dikatakan ya, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita baca lagi ya, kalau di kitab Ibrani yang pasal yang ke-6 ini juga saudaraku ya, kalau kita maju ke atas ya Ibrani 6. Di sini kalau kita baca di ayat yang Ibrani 6 ayat yang ke-10 ya saudaraku ya. Kenapa kita punya pengharapan? Sebab dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Jadi Tuhan itu melihat apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Jadi kalau dari kitab Ibrani ini, kalau judul perikopnya berpegang teguh pada pengharapan, kenapa?
Karena Tuhan itu tidak lupa. Tuhan itu tidak lupa, saudaraku. Ya, saya menuliskan ya, Tuhan itu adil dan dia tidak lupa. Apa yang kita kerjakan sekecil apapun Tuhan ingat, dia tidak lupa. Makanya kita berharap sama dia. Manusia bisa lupa, manusia bisa tidak mengerti, manusia bisa tidak tahu. Tapi Tuhan itu adil dan dia tidak lupa. Jadi apapun yang kita pernah kerjakan Tuhan tahu. Ya seperti apa kita Tuhan tahu, saudaraku. Jadi ini kenapa orang bisa berdiri teguh. Karena punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi siang hari ini saudaraku, bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan? Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak lupa, dia melihat kita, saudaraku. Nah, jadi siang ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya pengharapan kita itu tidak hilang. Bagaimana supaya pengharapan kita semakin kuat. Ya karena keadaan kan kita tidak bisa prediksi. Ya kalau kemarin hari Jumat kita dengarkan firman gitu ya. Ya kalau pencobaan itu datang suka-suka dia. Kapan dia mau datang, waktunya kapan, mau banyak, mau sedikit. Ya sekali, bisa satu, bisa berdua, bisa beramai-ramai. Kita nggak pernah tahu, saudaraku ya. Nah sekarang apa yang perlu kita juga pelajari dari firman hari ini yang membuat pengharapan kita tetap teguh. Supaya pengharapan itu tidak hilang. Supaya pengharapan itu semakin kuat sehingga kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saudaraku, kita baca dari ayat yang kedua ya. Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudaraku, yang pertama dari ayat ini saudaraku yang saya tangkap bagaimana supaya pengharapan kita tidak hilang. Kita harus mau menerima nasihat, saudaraku. Judul perikopnya ini kan nasihat-nasihat terakhir. Ya, kalau kita baca ya di kitab Filipi ini termasuk banyak nasihat. Nasihat kepada jemaat, nasihat supaya bersatu, nasihat supaya tetap berjuang. Ya, jadi saudaraku itu bicara nasihat. Jadi kenapa dinasehatin? Karena Tuhan tahu siapa kita, saudaraku. Seringkali kita tidak menyadari keadaan-keadaan kita. Tapi Tuhanlah yang mengerti, Tuhanlah yang melihat. Oranglah yang menilai, oranglah yang tahu, saudaraku. Kenapa Tuhan kasih nasihat? Ya kalau dikatakan nasihat untuk berjuang, kalau kita baca ke depan kan nasihat tetap berjuang, nasihat supaya bersatu. Berarti kan dinasehati, diingatkan, diajarin. Ya saudaraku ya, supaya kita mau dengar nasihat itu. Karena kenapa nasihat itu diberikan? Pasti ada sesuatu yang dilihat yang membuat kita mungkin bisa aja tidak selamat. Oh sepertinya nanti mereka bisa pecah. Ya kenapa dibilang nasihat untuk tetap berjuang? Berarti kan dilihat bahwa kalau tidak dinasihatin ini bisa mundur, bisa kalah, bisa menyerah. Jadi perlu dikasih tahu. Jadi saudaraku yang pertama saya tangkap gitu ya. Kita harus mau menerima nasihat. Kalau di sini kan Yudia kunasihati, Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya kadang-kadang saudaraku di saat dinasihatin, apalagi kita merasa kita sudah mengerjakan. Kadang-kadang kita merasa kok bukan dia. Tapi saudaraku lihat, di sini Tuhan Yudia kunasihati, Sintike kunasihati. Saya percaya Tuhan menasihati kita semua saudaraku, tanpa terkecuali. Karena di sini tujuannya supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi kalau kita ini tidak mau terima nasihat, kita ini sulit buat bersatu, sulit buat sepakat. Kenapa? Sehati sepikir, hati kita berbeda, pikiran kita berbeda. Tuhan yang tahu siapa. Gitu. Jadi bagaimana supaya bisa sehati sepikir? Ya kita minta petunjuk kepada Tuhan. Kita minta dinasihati sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Ya jadi kalau keadaan-keadaan itu tidak baik. Saudaraku saya terlalu percaya. Tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Ya suka tidak suka mau tidak mau. Tuhan yang mempertemukan kita. Tuhan yang mempersatukan kita. Mulai dari yang paling kecil. Suami istri dipersatukan di dalam Tuhan. Bahkan anak pun itu karena Tuhan diizinkan lahir di tengah-tengah keluarga itu. Nggak boleh pilih, nggak bisa pilih. Siapa yang mau pilih? Nah sekarang kalau diizinkan ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya. Ya berarti kan itu seizin Tuhan. Nah kalau dikatakan oh aku nggak bisa ngerti, nggak bisa sepakat. Nggak mungkin. Itu yang membuat tidak bisa sepakat benar ada perbedaan. Tetapi kita perlu belajar. Bagaimana kita minta dinasehatin saudaraku. Karena di sini Yudia dinasihatin. Sintike dinasihatin. Kenapa mereka dinasihatin? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Kalau Yudea tidak mau terima nasihat, satu aja, ini kan Yudea dan Sintike sama-sama dinasihatin. Kalau Yudea nggak mau dengar, sekalipun Sintike dinasihatin, belum tentu bisa sepakat, belum tentu bisa sehati. Jadi saudaraku, tadi di Ibrani dikatakan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan itu adil dan dia tidak lupa. Jadi saudaraku percayakan, kita berharap sama Tuhan. Makanya ketika kita dinasihatin pun, kita membuka hati kita kepada Tuhan. Jangan langsung menutup hati saudaraku. Ketika menerima teguran kah, ya mungkin nasihat, teguran, apapun itu bentuknya saudaraku yang mengingatkan. Bukalah hati seluas-luasnya saudaraku. Karena itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Kita sama-sama baca di 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 12 saudaraku ya. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 12 ya. Di sini kan surat kepada jemaat di Korintus ya, saya baca di sini. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Ya saudaraku, ini kan menasihati jemaat di Korintus. Saudaraku, ketika menasehati saudaraku seperti tadi saya bilang gitu kan ya. Ketika Paulus menasihati jemaat di Korintus saudaraku, dia katakan di sini kan, bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami gitu ya. Jadi kenapa Paulus mau menasehati? Kenapa Paulus mau mengingatkan? Dalam dia ada tempat yang luas. Hati dia terbuka luas untuk menerima orang Korintus dengan segala kelemahannya. Itu yang membuat dia mau terus menasehati. Tetapi di sini dikatakan, tetapi bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Saudaraku, kita perlu membuka hati kita selebar-lebarnya kepada Tuhan. Ya, memang nasihat itu manusia yang memberikan, orang yang memberikan. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang mau menasihati kita. Jadi kalau kita juga mau tetap bertahan saudaraku, kita kan tidak menyadari apa yang akan terjadi di depan. Kadang-kadang yang terjadi saat ini pun kita tidak lihat. Kadang-kadang kita udah emosi nih. Tapi kita nggak menyadari orang yang bilang kamu udah emosi. Kadang-kadang kita masih bilang enggak aku nggak emosi. Padahal kamu udah emosi. Saudaraku di sini dari Korintus tadi kita sama-sama belajar bagaimana nasihat itu bisa diterima. Dikatakan Paulus katakan buat aku ada tempat yang luas di hatiku buat kamu. Tetapi di hati kamu tidak ada tempat buat aku. Sehingga menolak. Jadi supaya ada timbal balik. Supaya sama-sama bisa menerima. Bukalah hati selebar-lebarnya. Jadi siang hari ini juga saya mau mengajak. Bukalah hati selebar-lebarnya untuk menerima nasihat. Jangan kecilkan hatimu, jangan tutup hatimu. Jangan tebalkan, jangan keraskan. Bukalah hati. Enak gak enak, suka tidak suka. Nasihat itu baik saudaraku. Nasihat itu baik. Ya apalagi ya teman satu pelayanan kah. Ya saya percaya kalau itu bentuknya teguran nasihat. Jangan kita langsung tolak dulu. Coba kita sambut dulu dalam hidup kita. Gitu ya. Karena di sini Yudea dinasihati, Sintike dinasihati. Tujuan nasihat itu apa? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ketika keadaan itu tidak bisa sepakat saudaraku. Lebih bagus kita datang kepada Tuhan. Tuhan nasihati aku, ajari aku. Apa yang harus aku lakukan? Supaya bisa menerima dia. Ya buka hati kan. Aku mau terima dia. Aku mau ngerti dia. Supaya bisa sepakat, supaya bisa sehati. Itu yang perlu kita kerjakan saudaraku ya. Kalau di kitab Amsal 1 ya saudaraku ya. Kalau di kitab Amsal saudaraku, Amsal itu kan bicara nasihat, bicara bicara petunjuk Tuhan ya. Amsal 1 ayat yang ke-22. Ya. Amsal 1 ayat 22. Di sini saya baca ya. Ayat 22 sampai 23. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya saudaraku, kalau
di sini kan kenapa keadaan tidak berubah gitu ya? Karena tidak mau dengar, tetap dengan keadaan, tidak mau tahu. Jadi di sini dibilang ya, pencemooh masih gemar kepada cemooh, orang berbal benci kepada pengetahuan. Jadi saudaraku, nasihat itu bicara pengetahuan. Sekecil apapun nasihat itu, saudaraku, itu pengetahuan, itu hikmat, itu pengertian. Jadi ketika kita mau membuka hati untuk menerimanya, saya percaya itu yang akan menguatkan kita gitu ya. Kalau di Amsal 3 dikatakan, Amsal 3 ayat 1-2 saya bacakan ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudaraku, dan di sini kalau dikatakan lagi di ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi bicara nasihat, bicara hikmat, bicara pengetahuan, itu ternyata juga bicara panjang umur, bicara damai sejahtera, bicara pengertian. Ya sekarang kan ketika kita mau menerima ajaran, didikan, mau menerima nasihat, yang membuat kita mengerti, yang membuat akhirnya kita bisa menerima orang lain, yang membuat akhirnya kita bisa mengerti dan akhirnya bisa sepakat, itu kan yang membawa damai sejahtera. Jadi siang hari ini saudaraku, ini yang utama, terimalah nasihat gitu ya. Kenapa? Karena di sini nasihat itu supaya ada kesehatian, ada kesepakatan, sehati sepikir dalam Tuhan. Di sini juga dikatakan bahkan kepadamu susugos tolonglah mereka. Jadi nasihat itu kan saudaraku kan teguran, nasihat itu juga bentuknya juga pertolongan gitu ya. Itu juga menolong. Jadi kenapa ini dinasehatin? Ini kan di sini Yudea, di sini Sintike, di sini susugos. Ini kan sama aja Rasul Paulus seperti nasihatin yang ini kamu begini ya, yang ini kamu begini ya, kamu tolong dia ya. Saudaraku perhatikan nggak? Jadi berarti kan semuanya, dan di sini dibilang karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Berarti kan Paulus tidak mau Sintike terhilang, tidak mau Yudea terhilang, tidak mau susugos kalah. Tapi ini perlu dinasihatin. Makanya perlu dikerjakan, ini dinasihatin, ini ditolong. Ya mereka bukan orang-orang baru. Mereka ini satu tim. Jadi di dalam satu pelayanan pun saudaraku, kita perlu. Makanya ini hal yang pertama gitu ya. Supaya pengharapan kita tidak hilang, supaya tetap ada kekuatan mau menerima nasihat. Ketika kita mau menerima nasihat, seperti tadi di Amsal, itu akan menjadi berkat buat hidup kita. Itu yang membuat kita juga bisa mengerti, bahkan bisa memberikan damai sejahtera. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pengetahuan itu akan bertambah ketika kita mau meresponi, ketika kita mau mendengar nasihat. Yang pertama saudaraku ya, jadi terimalah nasihat hari ini. Ya apalagi itu teman-teman pelayanan, itu rekan sekerja. Karena kita punya sikap hati seperti di Korintus tadi katakan, membuka hati seluas-luasnya. Aku mau terus belajar, aku mau terus mengerti. Sekalipun mungkin udah bisa, udah mampu, coba terus membuka hati. Tuhan, aku mau terus buka hati selebar-lebarnya untuk terus dinasehati, untuk terus dituntun, untuk terus ditolong, untuk terus diajar. Karena itu modal utama kita. Ketika kita mau terima nasihat, saya percaya itu kekuatan, itu pengertian, itu kepintaran, itu hikmat. Tetapi ketika tidak mau menerima, itu sama dengan kebebalan. Karena kenapa Tuhan menasihati? Karena ada yang perlu dirubah, ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu disepakati, ada yang perlu sejalan. Ini kan dua orang harus berjalan sejalan. Dua orang untuk bisa bersatu, ada yang perlu dikikis. Jadi apa yang membuat tidak baik itu yang perlu dibuang supaya ini bisa sepakat. Tapi ketika dua-duanya bertahan di jalannya masing-masing saudaraku, itu kayak rel kereta api. Jalan tapi tidak bisa bersatu, nggak pernah ketemu, terpisah, ada jarak. Nah saudaraku, kita di dalam Tuhan, kita perlu sehati sepikir. Karena itu kita perlu sama-sama merendahkan hati. Jangan takut saudaraku, jangan takut merasa kok aku terus sih. Justru kalau terus dinasehatin itu baik saudaraku. Teguran itu baik, nasihat itu baik. Jadi itu yang pertama. Untuk bisa bertahan dalam pengharapan, untuk tetap kuat saudaraku. Supaya pengharapan itu tidak hilang. Rendahkan hati untuk mau ditegur, untuk mau dinasehatin. Karena itu modal awal. Ketika kita punya sikap merendahkan hati, merendahkan diri, membuka hati untuk terima nasihat. Itu membuat pengharapan kita semakin kuat. Tidak akan berlawanan. Tidak akan berbenturan saudaraku. Itu yang pertama untuk kita mau terima nasihat. Yang kedua saudaraku, itu bicara
sikap hati saudaraku ya. Bicara sikap hati. Di sini saya baca ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya saudaraku, pikiran kita ini saudaraku terbatas ya. Hati kita juga terbatas. Tidak gampang kita juga bisa meresponi, tidak gampang untuk kita juga bisa menerima, tidak gampang juga untuk kita bisa mengerti gitu ya. Jadi yang berikutnya kalau kita baca firman ini saudaraku ya, bicara sikap hati saudaraku ya. Kalau kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku yang kedua, kita harus mempunyai sikap hati yang sikap hati yang benar. Kenapa? Karena di sini saudaraku ya, ketika hati kita benar dan ketika akhirnya kita bisa berdoa, kalau di ayat yang ke-6 katakan, serahkanlah, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya saudaraku, jadi yang membuat kita juga bisa terus datang kepada Tuhan, yang membuat kita bisa berdoa, mengucap syukur, kalau hati kita ini juga beres, kalau sikap hati kita baik. Makanya di sini dari mulai ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini yang paling mendasar dalam hidup kita saudaraku, bersukacita. Ya, karena dalam hidup ini gampang sekali untuk kita tidak sukacita. Nah sekarang di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berarti buat orang percaya, buat orang yang sudah mengenal Tuhan, sumber sukacita kita, dasar kita bisa bersukacita itu bukan karena dunia, tetapi karena Tuhan. Ya karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita mengenal Tuhan dan kita tahu Tuhan. Ya makanya tadi kenapa kuasalah dirimu jadilah tenang supaya bisa berdoa. Ya kita, dunia ini selalu mengintimidasi kita untuk membuat tidak sukacita. Kalau kita berharap, supaya suami kita, supaya anak kita, supaya keadaan baik, baru kita sukacita saudaraku. Saudaraku jangan kaget, justru itulah yang membuat kita tidak sukacita. Apa yang kita harapkan dari dunia ini untuk membuat kita sukacita, itu yang akan berbalik untuk mencuri damai sejahtera, bahkan membuat kita tidak sukacita. Makanya kenapa dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kejarlah sukacita yang dari Tuhan. Ketika hari ini hatimu tidak sukacita, saudaraku, sikap hatimu tidak baik, engkau tidak sukacita, saudaraku, jangan berharap kepada dunia ini, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Kalau tadi dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal, dalam hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang harus kita lakukan, bawalah hidup kita kepada Tuhan, perjuangkan diri, kuasalah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Ya, pengharapan kita di dalam Tuhan, sukacita kita juga. Jadi ketika keadaan itu membuat kita tidak sukacita, ya kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku gak sukacita, Tuhan tolong aku mau sukacita. Sekalipun hari ini keadaanku tidak baik, aku mau sukacita. Itu pilihan kita. Karena kita tahu sukacita kita bukan karena dunia ini, tetapi karena Tuhan. Jadi sikap hati yang saudaraku yang pertama yang harus kita jaga sukacita. Ketika kehilangan sukacita, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang berasal dari Tuhan, yang bukan dari dunia ini. Sehingga ketika sekalipun keadaan tidak baik, kalau benar kita di dalam Tuhan, kalau benar ada Tuhan, kita bisa bersukacita. Itu yang harus kita perhatikan saudaraku. Ketika kita mulai kehilangan sukacita, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya sukacita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, harapkan kepada Tuhan. Makanya di sini kan pakai tanda seru. Bersukacitalah dalam Tuhan. Harapkanlah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan bersukacita karena dunia ini. Kamu tidak punya saat ini. Tuhan, aku mau sukacita sekalipun aku tidak punya. Tuhan, aku mau sukacita sekalipun tidak baik. Tuhan, aku mau sukacita sekalipun aku sendirian. Aku mau sukacita sekalipun aku susah. Sekalipun aku menderita. Aku mau sukacita. Itu pilihan saudaraku. Kalau kita mengambil sikap untuk kita mau terus berjuang dengan sukacita, itu menjadi kekuatan. Yang itu sikap hati yang pertama, sukacita. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi tetap melakukan yang baik. Ya menurut saya ini mungkin juga tidak gampang ya. Gitu. Ketika kita berbuat baik,
Ya, ketika punya niat kita baik, keinginan kita baik, tapi ketika hasilnya, feedbacknya tidak baik, seringkali kan kita akhirnya merasa sia-sia berbuat baik, nggak ada gunanya. Dan ngapain gue capek-capek? Saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bukan karena orang, tapi Tuhan dekat. Tuhan ada, Tuhan lihat. Jangan berhenti berbuat baik, karena Tuhan sudah dekat. Tuhan tidak jauh, saudaraku. Jadi kembali lagi dasarnya sikap hati kita. Kenapa berbuat baik? Ya karena Tuhan. Aku mau berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dulu baik. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, saudaraku. Tuhan sudah lebih dulu mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Kenapa kita mau berbuat baik? Karena ada Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan sudah mengerjakan yang baik dalam hidupku. Karena itu aku mau terus mengerjakan yang baik. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengerjakannya buat kita. Itulah sikap hati kita, saudaraku ya. Ketika sikap hati kita memperjuangkan, aku mau melakukan yang baik. Aku mau melakukan yang baik. Itu juga kekuatan. Kenapa? Karena sikap hati kita tetap baik. Tadi sikap hatinya tetap ada sukacita. Yang kedua baik. Dan yang ketiga, saudaraku, ini yang menurut saya juga yang luar biasa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya saudaraku, ini mungkin kadang-kadang yang sering terjadi dalam hidup kita ya. Kehilangan sukacita, ya kapok berbuat baik, berhenti berbuat baik, dan yang berikutnya di sini khawatir. Itu pasti yang ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau ketika keadaan itu di luar kemampuan kita, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, ketika kita lemah, kita tidak sanggup, respon daging kita otomatis itu keluar rasa khawatir, takut, nanti aku nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Ya kalau ini khawatir, saudaraku. Tetapi saya renungkan juga, kenapa kita khawatir? Ya pasti karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita bisa dikatakan berarti kita masih termasuk orang yang sombong. Tidak menyerah kepada Tuhan, saudaraku. Ya, bagaimana orang bisa memiliki sikap hati yang tetap sukacita, yang tetap baik, bahkan tidak khawatir. Ya berarti dia sudah tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia sudah menyerah penuh kepada Tuhan. Kalau masih mengandalkan kekuatan sendiri, pasti ini akan masih terjadi. Kehilangan sukacita, ya tidak bisa berbuat baik, tidak bisa melakukan kebaikan, dan yang ketiga ini, pasti khawatir. Pasti khawatir, saudaraku. Kenapa kita takut? Ya, aku tidak bisa, aku lemah. Siapa aku? Itu kalimat yang paling sering. Siapa aku? Ya, apalah aku ini? Saudaraku, itu bukan orang yang rendah hati, itu orang yang sombong. Dia memang dia mengandalkan kekuatannya, padahal dia tahu ada Tuhan. Dia tahu ada Tuhan. Ya, nggak usah mungkin orang lain. Mulai dari diri, mulai dari saya juga ya. Kalau saya sampai bisa di saat ini, saudaraku, benar-benar terus menekan, terus bertobat untuk terus keluar dari rasa itu. Ya karena saya termasuk orang dulu yang minder, yang tidak percaya diri, gitu, yang melihat keadaan, melihat situasi, berpikir ketika itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan untuk pindah mengandalkan Tuhan itu tidak segampang itu. Saya perlu berjuang untuk benar-benar bertobat, percaya kepada Tuhan penuh untuk saya melepaskan itu. Dan sampai hari ini pun terus belajar berjuang. Jadi hari ini saudaraku, kalau ini masih sering terasa kehilangan sukacita, berhenti berbuat baik, dan yang ini khawatir, saudaraku, kalau itu masih kuat di dalam hidup kita, saudaraku, jangan heran kalau kita akan kalah. Jangan heran kalau kita jadi bimbang ragu. Karena kita masih memakai kekuatan kita sendiri. Kita belum berdiri teguh di dalam Tuhan. Tapi kita masih berdiri di atas kekuatan kita sendiri, di atas kemampuan kita sendiri. Kita mau berbuat baik dengan kekuatan kita. Sehingga ketika kita mulai melemah, ketika orang lain tidak respon, kita mulai menyerah. Aku nggak sanggup, kayaknya aku nggak bisa. Itu kekuatan kita. Ketika kita mulai melihat, wah dia hebat, aku nggak bisa. Itu berarti kita udah pakai kekuatan kita. Kita tidak menyerah kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Intinya itu. Jadi saudaraku, kalau kita masih gampang berubah, sikap hati kita masih gampang berubah, berarti hati kita belum menyerah penuh kepada Tuhan. Hati kita masih menjadi milik kita sendiri. Masih dikuasai kita sendiri. Masih ada dalam kekuatan kita sendiri. Jadi siang hari ini saudaraku, bagaimana supaya pengharapan itu tidak hilang? Bagaimana tetap teguh? Berarti kita harus berubah sikap hati kita. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan lagi
mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan ya ayat yang ke-6 saya baca ulang bagian B-nya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa orang tidak bisa berdoa? Kenapa orang tidak bisa memohon? Kenapa orang tidak bisa merendah? Ya karena dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Masih tidak mau menyerah kepada Tuhan. Masih mengandalkan hati dia, kemauannya. Masih mengandalkan itu. Selama kita belum bisa menyerah, saudaraku, sulit juga untuk kita berdoa. Sulit juga untuk kita memohon. Apalagi dengan ucapan syukur, apalagi bersyukur. Jadi hari ini saudaraku, kita perlu bertobat dalam hal ini. Kalau kita masih gampang mengalami ini, masih besar ketakutan kekhawatirannya, masih gampang sekali kehilangan sukacita, gampang sekali berbuat baik, habis itu kapok, ya udahlah, nggak usah berubah. Ya berarti kan masih belum di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan benar ada di sini, dia stabil, dia bertahan di dalam kelemahan, di dalam kekuatan. Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang berubah, saudaraku. Jadi kalau hati kita juga masih gampang berubah, berarti kita belum sepenuhnya di dalam Tuhan. Butuh pertobatan lebih lagi untuk benar-benar menyerah. Jadi siang hari ini saudaraku, kita mau pilih hati kita. Kalau kita belum benar-benar percaya, belum benar-benar menyerah saudaraku, kita masih akan mengalami ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan baik, sikap hati kita seperti apa. Kalau masih gampang kehilangan sukacita, masih gampang kapok untuk melakukan yang baik ketika keadaan itu tidak baik, berhenti berbuat baik, dan masih gampang khawatir saudaraku, berarti hati kita masih dikuasai kemauan kita sendiri. Hati kita masih belum menyerah kepada Tuhan. Hati kita belum percaya kepada Tuhan, belum tunduk kepada Tuhan. Karena itu tadi 1 Petrus katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Karena itu saudaraku, rendahkan hatimu, bertobatlah. Mau sampai kapan saudaraku? Kita tidak akan pernah merasakan, apalagi merasakan damai, tenang, gak mungkin. Yang ada juga mendua hati. Ya, seperti firman hari Jumat kemarin. Ya, kalau orang mendua hati jangan pikir dia akan tenang dalam hidupnya. Kenapa mendua hati? Karena belum satu, belum bulat sama Tuhan. Kalau sudah bulat sama Tuhan tidak akan mendua hati. Tapi kalau masih Tuhan, mau ikut Tuhan, kemauan saya masih mendua hati. Kalau masih mendua hati, sikap hatinya akan gampang berubah. Karena masih mendua. Jadi siang hari ini, ambil keputusan saudaraku. Relakan hatimu, bulatkan hatimu, serahkan kepada Tuhan. Ketika kita bisa menyerah, dan di sini nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi relakan hatimu, serahkan kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Sampai benar-benar bisa diletakkan. Sampai benar-benar bisa berdoa, bisa menyerah. Sampai bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Orang kalau bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, berarti dia sudah menang atas keadaan itu. Keadaan itu tidak lagi menguasai dia, tetapi kuasa Tuhan sudah ada dalam hidupnya, sehingga itu yang mengalahkan keadaan itu. Itulah yang membuat dia bisa terus percaya, berdoa, dan mengucap syukur. Jadi yang kedua, sikap hati kita. Perhatikan baik, kalau sikap hati kita masih gampang berubah, masih gampang, saudaraku, berarti kita belum bersama dengan Tuhan. Belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Perlu bertobat sungguh-sungguh, perlu lagi bertobat, benar-benar menyerah, tundukkan hati, bulatkan hati, serahkan hanya kepada Tuhan saja. Dan kalau sampai kita bisa menyerah, sampai kita bisa berdoa, sampai bisa mengucap syukur, saya percaya berarti ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, hati kita sudah kepada Tuhan. Tetapi kalau belum, mari saudaraku, saya mengajak untuk kita kembali merendahkan hati, membuka hati seluas-luasnya, untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya hati kita ini bisa dikuasai Tuhan, hati kita bisa ditundukkan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, dari ayat yang di sini ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika orang menyerah kepada Tuhan, ketika hatinya benar-benar dibawa kepada Tuhan, dia bisa berdoa, dia bisa letakkan, dia bisa serahkan, dia bisa bersyukur. Ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Tuhan benar-benar tinggal, hati kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita, dengan sendirinya damai sejahtera itu akan turun. Makanya kenapa orang yang tadinya pikirannya kacau, yang tadinya marah, gelisah, nggak tenang, tapi ketika benar-benar
entahkah itu di gereja, entahkah itu di rumah, tapi benar-benar menyerah. Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, Roh Kudus jamah saya. Dan ketika Roh Kudus jamah, tiba-tiba dia bisa merasakan ada damai sejahtera. Saya merasakan saudaraku urapan itu. Ketika roh itu bekerja, ada yang turun, yang membuat tenang, yang membuat sejuk, yang membuat damai. Ya itulah urapan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, yang meliputi, yang menjamah kita, yang membebaskan kita, yang tadinya gelisah, yang tadinya marah, kecewa, yang tadinya takut, khawatir. Bisa ketika kita sungguh-sungguh menyerah, seketika kuasa itu bekerja, damai sejahtera itu turun. Jadi di sini dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita, di luar akal budi kita. Tuhan sanggup bekerja. Di sini dikatakan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudaraku, ketika benar-benar hati kita menyerah, saudaraku, disitulah damai sejahtera itu turun. Kalau tadi yang pertama mau terima nasihat, yang kedua sikap hati kita mau buka hati, kita mau benar-benar menyerah kepada Tuhan. Yang ketiga saudaraku, pikiran. Jadi pikiran kita juga perlu diserahkan. Tadi hati, saudaraku, sikap hati. Yang ketiga pikiran, karena dia 7 ini katakan ketika benar-benar menyerah kepada Tuhan, damai sejahtera itu turun. Dan di sini dikatakan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau hati kita juga sikap hati kita harus berubah. Yang berikutnya di ayat 8 ini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipiji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ternyata kalau kita juga mau kuat bertahan, pikiran kita ini pun harus kita serahkan kepada Tuhan. Pikirkan apa yang dari Tuhan. Memang ketika masalah itu datang, saudaraku, pikiran kita ini mau ditarik kepada keadaan, ditarik kepada situasi. Ya, pikiran kita ini kan mau diajak jalan, mau diajak muter, mau diajak mikir, mau dibikin pusing. Itulah pikiran kita. Tetapi disitulah perjuangan kita. Kita mau dikuasai keadaan sehingga pikiran ini juga tertutup, pikiran ini terkungkung dengan masalah, atau kita mau membebaskan itu dengan kita memikirkan apa yang baik, yang manis, yang dari Tuhan. Ini kan semua yang berasal dari Tuhan, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi saudaraku, ini pikirannya Tuhan. Ya saudaraku, ketika kita tidak tahu lagi mau berpikir, bilang Tuhan tolong pikiranku ini. Tuhan, aku nggak mau pikiranku dikuasaikan. Aku mau yang dari Tuhan. Makanya tadi harus mau dengar nasihat, harus mau terima didikan, harus mau terima kebenaran, harus mau terima firman, supaya nasihat itu masuk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, menguasai, mengubah sikap hati kita, mengubah pikiran kita. Saudaraku, hanya kebenaran itu yang bisa memerdekakan pikiran kita. Kalau kebenaran itu tidak ada, pikiran kita ini akan terfokus kepada keadaan situasi. Kalau tidak ada firman, bagaimana kita bisa berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ya saudaraku, kalau firman Tuhan katakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada firman itu, kita berpikir, aku percaya firman Tuhan katakan yang berharap tidak dipermalukan. Itu yang membuat kita bertahan. Tapi kalau nggak ada firman, bagaimana kita mau berharap? Bagaimana kita mau berharap? Kalau kita percaya Tuhan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Allahku akan mencukupi. Firman-firman itu saudaraku menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman-firman itu yang kita masukkan terus dalam hidup kita. Masukkan terus di hati kita, masukkan terus dalam pikiran kita. Itu yang dikatakan pikirkan apa yang manis, pikirkan apa yang benar. Perkataan itu lawan saudaraku. Kita sikap hati kita lawan, aku mau sukacita, aku percaya firman Tuhan. Tuhan aku percaya. Kan kadang-kadang orang, waduh, ya kadang-kadang kan bilang, wah celaka nih, wow hancur nih, wah mati gua, wah. Ya itu yang dipikirkan. Tetapi ketika kita mulai terpikir, wah ini mulai gagal, Tuhan tolong, Tuhan ampuni. Yang pertama kita minta ampun, Tuhan ampuni. Kalau aku salah, Tuhan ampuni, Tuhan tolong aku. Jadi saudaraku, benar-benar ya saudaraku, memang semuanya harus diletakkan kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita, waktu masih mendua Tuhan dan kemauan kita, di situ kita akan begini terus. Tapi waktu kita ambil keputusan, aku mau Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita.
Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Sikap hati kita. Kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tidak mau dikuasai keadaan pikiran kita. Kita tidak mau terfokus kepada situasi keadaan, tapi kita belajar, Tuhan ini pikiranku, Tuhan tolong. Ya saudaraku, ini yang perlu kita kerjakan. Ya kalau supaya pengharapan itu tidak berubah, inilah yang harus kita kerjakan. Coba kalau kita mengerjakan ini hari-hari, saya percaya perubahan itu akan ada. Terus mau dinasihati, terus mau dididik, terus mau diajarin, terus mau memperjuangkan hati, serahkan sama Tuhan. Terus mau memikirkan yang dari Tuhan, melawan yang dari dunia ini. Saya percaya kalau 3 hal ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh saudaraku, saya percaya kuasa Tuhan akan turun. Karena itu janji Tuhan, Filipi 4 ayat 7. Kalau ada keraguan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita harus menyerahkan hidup kita supaya benar-benar kuasa Tuhan yang turun dalam hidup kita. Dan yang terakhir saudaraku dari ayat yang 8 dan 9, dari ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya. Tuhan sudah memberikan nasihatnya. Tuhan sudah memberikan didikannya. Bahkan Tuhan memberikan teladan. Makanya di sini dikatakan, apa yang telah kamu pelajari. Berarti kan dari nasihat-nasihat itu. Dari nasihat-nasihat itu, didikan itu. Apa yang telah kamu terima. Ya, apa yang sudah kita terima. Dari semua keadaan, dari setiap firman. Bahkan di sini, apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu lihat. Jadi saudaraku, masalah keadaan itu membuat kita belajar. Membuat kita menerima. Membuat kita melihat, membuat kita mendengar. Benar nggak ya? Ketika ada satu keadaan, kita jadi lihat, kita jadi belajar, kita jadi ngerti, kita jadi tahu. Dan yang membuat itu semakin kuat dalam hidup kita, di sini dikatakan, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi yang terakhir saya tangkap dari firman ini, ya supaya kuat, yang keempat saya tangkap, terus kerjakan, terus mengerjakan. Jangan berhenti mengerjakan. Jadi apa yang pernah dipelajarin, apa yang pernah diterima, apa yang pernah dilihat, apa yang pernah didengar, lakukanlah itu. Berarti kan kerjakan itu. Jadi kadang orang begini, aku udah tahu firman itu, aku udah dengar. Dengar sudah, tapi kadang dikerjakan belum. Tapi kadang-kadang karena merasa udah lihat, udah dengar, udah tahu, merasa udah. Saudaraku, tidak cukup sekedar tahu. Tetapi yang paling lebih luar biasa kalau kita mengerjakan itu, melakukan itu. Dan di sini dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya saudaraku, Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau melakukan. Ya saudaraku, jangan takut untuk melakukan. Karena ini janji firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita tidak akan dibiarkan saudaraku, kita tidak akan dibiarkan. Jadi ketika kita melihat, ketika kita belajar, kita mendengar, ya mungkin kita dengar kesaksian, kita lihat, waduh luar biasa ya, kok dia bisa ya, kok dia kuat ya. Satu kali mungkin kita diperhadapkan, ingatlah itu, iya ya, dulu kan ibu itu begini, oh dulu bapak itu begini, oh dulu mereka begini, dulu mereka begitu. Apa yang kita bisa tangkap sekarang, Tuhan aku mau kerjakan itu buat aku. Ya kalau dia bisa, aku pasti bisa. Nah itu yang perlu kita kerjakan saudaraku ya. Dan ketika kita mengerjakan itu, janji Tuhan, Tuhan menyertai. Berarti kan waktu kita mulai melangkah, waktu kita mengambil keputusan mulai mengerjakan, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyertai kita sampai kita bisa menyelesaikan itu. Jadi hari ini saudaraku ya, kalau tadi judul firman-Nya saya kasih berdiri teguh dalam Tuhan. Ya saudaraku, kalau ini yang harus kita pelajari, bagaimana berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudaraku, berarti kan ada yang harus kita kerjakan. Saudaraku, bagaimana berdiri teguh dalam Tuhan? Orang yang berdiri teguh dalam Tuhan karena dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dan sekarang bagaimana supaya pengharapan itu tidak hilang? Ada 4 poin tadi saudaraku. Yang pertama, harus mau terima nasihat. Jadi jangan marah, bukalah hati selebar-lebarnya untuk terus mau terima nasihat, untuk mau terus terima didikan. Dan yang kedua, sikap hati kita. Saudaraku, kalau hari ini kita renungkan dengar firman ini, aku masih mudah kehilangan sukacita. Aku masih gampang kapok berbuat baik. Tadinya mau berbuat, begitu melihat tidak baik, berhenti. Saudaraku, kalau kita masih seperti itu berarti masih belum. Berarti sikap hati kita masih belum baik, masih belum benar. Apalagi masih khawatir, itu masih. Dan kalau ini keadaannya pasti kadang sulit membuat kita berdoa. Sulit menyerah kepada Tuhan. Jadi itulah yang perjuangan kita.
Belajar saudaraku, oh Tuhan aku mau serahkan hatiku kepada Tuhan. Belajar, Tuhan aku nggak mau kehilangan sukacita. Tuhan katakan hari ini bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan terus saudaraku. Dan tadi dikatakan ketika kita menyerah kepada Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, sampai kita bisa berdoa, sampai kita bisa menyerah, dan sampai kita bisa mengucap syukur. Kalau benar-benar kita bisa serahkan saudaraku, kita bisa bawa kepada Tuhan, kita bisa berdoa. Di situ dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera itu akan turun. Dan yang ketiga juga yang harus kita jaga itu pikiran kita. Jadi perjuangkan juga, pikirkan apa yang dari Tuhan. Jangan pikirkan dunia ini, jangan pikirkan keadaanmu. Tapi belajar, sekalipun kita tidak munafik ya, yang kelihatan di depan mata pasti keadaan situasi. Tapi sekarang pilihan di tangan kita, mau fokus ke situ, mau kalah dengan itu, atau mau pikirkan apa yang dari Tuhan. Mau pikirkan, mau masukkan yang dari Tuhan. Kalau kita masukkan yang dari Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan yang poin yang keempat saudaraku, tetap mengerjakan, lakukan. Jadi apapun yang sudah pernah kita lihat, kita dengar, ya, oh aku udah dengar, aku udah lihat, oh luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Kalau sudah lihat, sudah dengar, sudah belajar, kerjakanlah bagi diri kita sendiri. Dan di sini janji Tuhan, waktu kita mau mengerjakan, Tuhan menyertai. Saya percaya kalau Tuhan menyertai, berarti ada kekuatan, ada pertolongan. Dan itulah yang membuat kita tidak kehilangan pengharapan. Karena kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Kita merasakan kekuatan Tuhan. Kita merasakan sukacita. Kita merasakan kekuatan membuat kita tidak takut, tidak khawatir lagi. Sehingga itulah yang membuat kita bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari kita diperhadapkan pencobaan, masalah, situasi yang tidak baik. Bahkan mungkin kadang-kadang bertubi-tubi. Tapi saudaraku mari biarkan firman hari ini menjadi kekuatan buat kita. Dan kita mau kerjakan kembali hidup kita. Kita mau renungkan hidup kita. Seperti apa keadaan kita, seperti apa hidup kita. Kalau Tuhan terus mendidik saudaraku, jangan tutup hati. Yang pertama itu pintu utama. Mau terima nasihat, mau terima didikan, itu kunci utama. Begitu ditutup, kita nggak bisa masuk ke yang lain. Karena itu dimulai dari mau terima nasihat dulu. Ketika itu mau diterima, saya percaya nasihat itu ketika diterima membuat juga sikap hati kita berubah, membuat kita mengerti, membuat pikiran kita terbuka. Dan akhirnya semua yang kita pelajari itu, ketika kita mengerjakan itu terus-menerus, itulah kekuatan Tuhan turun atas hidup kita. Ya puji nama Tuhan, ini firman yang bisa dibagikan, biarlah firman ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan, sehingga apapun yang kita alami hari ini, kita tetap bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya saudaraku, biarkan firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya mau mengajak kita semuanya satukan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hamba bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak putus-putusnya Engkau mengajari kami. Tidak putus-putusnya Engkau mendidik kami. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan hamba terlalu percaya. Siang hari ini pun Engkau yang menilai kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang dihadapi, Engkau tahu apa yang dialami setiap anak-anak-Mu. Dan kalau siang hari ini kami dengarkan firman-Mu, biarkan Roh-Mu bekerja matrekan. Supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak jauh dari Tuhan. Tuhan tuntun setiap kami siang hari ini Bapa. Seperti firman hari ini, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini, termasuk orang-orang yang mau terus belajar untuk menerima nasihat, tidak menutup diri kepada teguran, kepada didikan, kepada ajaran, tetapi terus membuka hati selebar-lebarnya untuk terima nasihat. Biarkan terus belajar Bapa untuk memiliki sikap hati yang benar, benar-benar menyerahkan hati sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan ampuni kalau masih mengalami keadaan-keadaan kami masih mudah kehilangan sukacita, kami masih mudah kapok berbuat baik, berhenti berbuat baik, bahkan masih dikuasai kekhawatiran. Tuhan ampuni Bapa. Tuhan ampuni, biarkan Roh-Mu bekerja siang hari ini, bebaskan, lepaskan hati-hati yang terbelenggu Bapa, hati-hati yang dikuasai keadaan. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, biarkan Roh-Mu bekerja Bapa, tuntun Bapa, supaya benar-benar setiap hati diserahkan kepada Tuhan, setiap hati dibukakan untuk Tuhan. Tuhan jamah juga setiap pikiran
anak-anak-Mu siang hari ini. Apapun itu kekuatan iblis yang memakai setiap keadaan situasi untuk membelenggu pikiran, untuk menguasai pikiran, intimidasi iblis yang membelenggu pikiran semuanya dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarkan Roh-Mu bekerja sehingga benar-benar Bapa ketika mau bertobat, ketika mau menyerah, ketika mau tunduk kepada Tuhan, janji firman Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah melalui firman hari ini juga kami mau belajar untuk terus mengerjakan apapun yang sudah didengar, yang sudah dipelajari, yang sudah dilihat. Biarlah kami berjuang untuk mengerjakannya di dalam hidup kami, karena janji Tuhan hari ini ketika mengerjakan Tuhan menyertai. Tuhan Yesus materaikan firman ini ya Bapa. Kalau Engkau terus mendidik kami Bapa, menasihati kami, menuntun kami ya Bapa, Engkau mau memberikan damai sejahtera, bahkan Engkau mau menyertai setiap kami. Biarkan Roh-Mu berkuasa ya Bapa, supaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini, hatinya terbuka, pikirannya terbuka, tunduk kepadamu ya Bapa, dan apapun yang mau menghambat semuanya, dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus, dan biarkan damai sejahtera-Mu turun, penyertaan-Mu turun ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hamba mengucap syukur. Sempurnakan Bapa ibadah kami siang hari ini. Apapun yang sudah dikerjakan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah beribadah, yang sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan sempurnakan iman setiap anak-anak-Mu. Berkati yang beribadah dengan sukacita, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, dan apapun itu yang mau mengintimidasi, melemahkan, kami imani sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, biarkan itu semuanya boleh sampai di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga benar-benar yang mendengarkan firman Tuhan boleh mendapatkan lawatan Tuhan, boleh dibebaskan, boleh dilepaskan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Salam.